Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang busur, juring, dan tembereng. Nah, beberapa minggu yang lalu sudah Ibu jelaskan tentang unsur-unsur lingkaran, di mana ada yang namanya busur dan ada yang namanya juring. Nah, Ibu ulangi lagi, busur adalah garis lengkung yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Pada gambar di sini, Ibu menunjukkan bahwa panjang busur adalah garis lengkung yang berwarna orange. Nah, ini adalah busur AB. Nah, nanti hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara menghitung panjang garis lengkung dari titik A ke titik B. Nah, rumusnya adalah alfa per 360 derajat sama dengan panjang busur AB per keliling lingkaran, di mana alfanya adalah sudut dari AOB. Jadi alfa adalah sudut AOB atau yang dinamakan juga sudut pusat. Jadi alfa adalah sudut pusat. Kenapa disebut sudut pusat? Karena titik sudut ini, alfa ini kan sudut AOB. O-nya ini kan titik sudutnya ada di titik pusat. Makanya kenapa sudut alfa atau sudut AOB disebut dengan sudut pusat. Kemudian, tadi di sini sudah Ibu tuliskan ya, alfa adalah sudut AOB, di mana sudut AOB juga bisa disebut dengan sudut pusat. Kemudian ada juring. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Nah, di sini juring AOB-nya Ibu tandai dengan daerah yang berwarna biru muda. Ini adalah juring AOB. Juring AOB, kenapa disebut juring kemarin? Karena dibatasi oleh jari-jari AO, jari-jari OB, dan satu busur AB. Nah, ini adalah juring AOB. Nah, untuk mengetahui bagaimana luas daerah yang diarsir ini atau luas juring AOB, rumusnya adalah alfa per 360 derajat sama dengan luas juring AOB per luas lingkaran. Jadi bedanya tadi, kalau kalian mau mencari panjang busur AB, maka harus dibandingkan dengan keliling lingkaran. Tetapi kalau luas juring AOB, kalian membandingkannya dengan luas lingkaran. Nah, untuk lebih paham, ada contoh soal. Nah, di sini jika diketahui jari-jari lingkarannya adalah 63 cm, tentukan panjang busur AB dan luas juring AOB. Nah, di sini ada sebuah gambar lingkaran di mana sudut pusatnya atau sudut AOB-nya adalah 100 derajat. Sehingga kita ketahui alfanya adalah 100 derajat. Nah, kemudian kita jawab. Nah, tuliskan rumusnya terlebih dahulu. Berarti yang pertama kita mencari panjang busur, di mana rumusnya adalah alfa per 360 derajat sama dengan panjang busur AB per K. K tadi adalah keliling dari lingkaran. Nah, dimasukkan angkanya. Alfanya adalah 100 derajat ya. Dari sudut pusat per 360 derajat sama dengan, karena yang mau dihitung adalah panjang busur AB, maka panjang busur AB-nya dituliskan PBAB, kemudian kelilingnya. Nah, kelilingnya kita masukkan. Keliling kan kemarin rumusnya adalah 2 dikali Pi dikali dengan R. Kalau yang diketahui
jari-jari. Sedangkan jika yang diketahuinya diameter, maka pi dikali dengan diameter. Nah, jadi karena tadi rumusnya adalah 2 kali pi kali R, maka ditulis di sini 2 kali 22/7 dikali dengan jari-jari lingkarannya adalah 63 cm. 63 kan bisa dibagi 7, makanya pi-nya pakai 22/7. Nah, selanjutnya dihitung hingga hasilnya 100 derajat per 360 derajat sama dengan PBAB per 396. Setelah ini, kalian kalikan silang, di mana 360 kali dengan PBAB, kemudian sama dengan 100 dikali dengan 396. Hasilnya, nah dituliskan seperti ini, ya. Jadi 360-nya dikali PBAB, kemudian 100-nya dikali dengan 396. Kemudian hasilnya dihitung, 396 kali 100 adalah 39.600. Kemudian 360 di sisi sebelah kiri pindah ke sebelah kanan menjadi pembagian. Sehingga 39.600 dibagi 360 adalah 110 cm. Jadi panjang busur AB-nya adalah 110 cm. Kemudian luas juring AOB, nah ditulis rumusnya. Berarti alfa per 360 derajat sama dengan luas juring AOB dibagi dengan L-nya adalah luas lingkaran. Dimasukkan angkanya ya, tadi alfanya atau sudut pusatnya adalah 100 derajat per 360 derajat. Kemudian karena kita mau mencari luas juring AOB, maka tulislah LJ AOB. Kemudian per luas lingkaran rumusnya pi kali R dikali R atau pi R kuadrat. Ditulis jadi 22/7 kali 63 dikali 63. Hasilnya adalah, nah luas lingkarannya didapat 12.474. Kemudian seperti tadi ya, kalikan silang, berarti 360 dikali LJ AOB sama dengan 100 dikali 12.474. Hasilnya, nah hasilnya di sini ada 1.247.400 dibagi dengan 360. Kan 360-nya pindah ruas menjadi pembagian. Sehingga hasilnya adalah 3.465 cm persegi. Mohon maaf, di sini Ibu ada kekeliruan, harusnya adalah cm pangkat 2 atau cm persegi untuk satuan luas. Nah, contoh soal yang kedua, tadi kan kita ingin mencari panjang busur AB. Nah, di contoh soal kedua ini, diketahui suatu lingkaran memiliki jari-jari 7 cm dan memiliki panjang busur AB-nya adalah 11/3 cm. Nah, di sini yang ditanyakan adalah sudut pusat AOB. Jadi, sekarang kita mencari alfanya ketika sudah diketahui berapa panjang busur AB. Nah, berarti tuliskan rumusnya dahulu. Alfa di sini Ibu ganti penulisannya menjadi sudut AOB. Sama saja ya, mau nanti alfa atau nama sudutnya itu tidak masalah. Nah, berarti sudut AOB per 360 derajat sama dengan panjang busur AB dibagi dengan keliling lingkaran. Dimasukkan angkanya. Nah, PBAB-nya adalah 11/3 ya, dari sini. Kemudian kelilingnya 2πr. Tadi jari-jarinya adalah 7 cm, berarti dimasukkan 2 kali 22/7 kali dengan 7, sehingga hasilnya adalah
kelilingnya adalah 44. Nah, kelilingnya ini 44. Kemudian kalikan silang. Sudut AOB dikali dengan 44 sama dengan 360 kali 11/3. Nah, jika dituliskan seperti ini, berarti, nah kalian hitung dulu yang sebelah kanan, 360 dibagi 3 kali dengan 11. Atau 360 kali 11 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 1320, kemudian 44 ini kita pindah ruaskan menjadi pembagian, maka ditulis seperti ini. Sudut AOB sama dengan 1320 dibagi 44. Hasilnya adalah 30 derajat. Jadi sudut alfanya adalah 30 derajat. Kemudian contoh soal yang ketiga. Nah, di sini diketahui suatu lingkaran memiliki sudut pusat alfanya adalah 30 derajat dan memiliki luas juring AOB 462 cm persegi. Tentukan jari-jari lingkaran tersebut. Nah, kalau tadi yang ditanya adalah sudut pusat, sekarang yang ditanya adalah jari-jari lingkaran atau R. Nah, sudah diketahui sudut pusat atau alfanya adalah 30 derajat, kemudian luas juringnya 462 cm persegi. Nah, dimasukkan rumusnya, berarti kita menggunakan rumus luas juring, yaitu alfa atau sudut AOB per 360 derajat sama dengan luas juring AOB per luas lingkaran. Nah, karena kita mau mencari jari-jari, maka substitusi angkanya seperti ini. Alfanya ditulis 30, tetap 30 per 360 sama dengan luas juringnya juga ditulis. Nah, untuk luas yang ditulis hanya 22/7 kali R kuadrat. Nah, kayak gini. Jadi, karena yang dicari R, maka kita tulis R-nya dengan rumus luas lingkaran, yaitu tadi 22/7 kali R kuadrat atau pi R kuadrat. Nah, kalikan silang. Kalau kalikan silang berarti 30 kali dengan bawah ya. Di sini Ibu tulis di sebelah kiri 30 kali 22/7 kali R kuadrat, kemudian 462 dikalikan dengan 360 derajat. Nah, jadi sama dengan tulis di sebelah sisi kanan ini 360 kali 462. Hasilnya, nah, yang sebelah sini, angka di sebelah kiri, kita mau pindah ruaskan sebelah kanan, maka menjadi yang tadinya kali jadi pembagian. Yang tadinya perkalian jadi pembagian seperti ini ya. Kemudian, masih ingat kan pembagian pecahan? Diubah menjadi kali, lalu angkanya kita balik. Nah, ini, perhatikan. Ini sudah bisa ya, baginya menjadi kali. Kemudian 22/7 Ibu balik jadi 7/22, 30/1 Ibu balik jadi 1/30. Sorry, mohon maaf, di sini masih ada kekeliruan penulisan, harusnya di sini adalah tanda kali. Jadi dikali 1/30. Nah, ini juga harusnya kali 1/30 ya. Sehingga kalau dihitung hasilnya adalah 1764, tapi R-nya masih R pangkat 2. Nah, masih ingat kan? Kalau kita mau ada di sini ada R pangkat 2, kita mau mencari R-nya saja, maka harus diakarkan. Jadi di sini ada akar dari 1764. Nah, di sini akar dari 1764. Caranya adalah kalian untuk menghitung tanpa kalkulator, pertama kalian membuat pohon faktornya terlebih dahulu seperti ini. Ibu sudah membuatkan pohon faktor, kemudian berarti yang ditulis adalah angkanya 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 kali 7 kali 7. Maka
dituliskan. Nah, angkanya seperti ini. Nah, kemudian jika kalian ingin mengakarkan ini, berarti nah ini kan duanya ada dua buah, berarti kita ambil setengahnya, banyaknya kita ambil setengahnya. Jadi yang dikeluarkan adalah 2 dikali dengan kemudian 3 kali 3 juga ada 2 buah kan. Dikeluarkan dari akar kita hanya tulis 1 buah. Kemudian 7-nya ada 2 kali juga atau ada 2 buah, kita keluarkan dari akar. Nah, sehingga dikali dengan 7. Hasilnya adalah 2 kali 3 kali 7. Jadi R-nya adalah 2 kali 3, 6 kali 7 adalah 42 cm gitu. Jadi kalau kalian mau mengakarkan, ketika kalian sudah membuat hasil pohon faktor seperti ini, berarti kalian tinggal mengeluarkan angkanya sebanyak setengahnya atau sebagian kayak ini. 2 kali 2, 2-nya kan ada 2 buah. Berarti ketika dikeluarkan akar, cukup ditulis dengan 1 angka. Kemudian 3-nya juga ada 2 buah. Ketika diakarkan maka kalian tulis 1 angka. Kemudian 7-nya juga 7 kali 7 hanya ditulis angka 7. Nah, jadi tadi hasilnya adalah 42 cm. Kemudian, nah di sini ada hubungan sudut pusat, luas juring, dan busur lingkaran. Jadi, jika diketahui ada 2 juring seperti ini, yaitu yang pertama juring AOB dengan juring COD, kemudian ada sudut pusat A dan sudut pusat B, di mana sudut pusat A adalah sudut pusat dari juring AOB, dan sudut pusat B-nya adalah sudut pusat dari juring COD, maka berlaku hubungan seperti ini. Ini adalah sudut AOB per 360 derajat sama dengan PBAB per K atau keliling sama dengan luas juring AOB per L. Ini adalah gabungan rumus yang sebelumnya dari panjang busur dan luas juring. Nah, ketika ada 2 juring seperti di gambar sebelah sini, sebelah kiri ini, maka rumus yang digunakan adalah, nah ini, sudut AOB atau A ya, per sudut COD atau sudut pusat B ini sama dengan panjang busur AB per panjang busur CD sama dengan luas juring AOB per luas juring COD. Nah, jika ada 2 juring, maka yang digunakan adalah rumus yang ini, yang kedua. Nah, contohnya seperti ini. Jika diketahui luas juring AOB-nya 42 cm dan panjang busur CD-nya adalah 20 cm, diketahui sudut pusat AOB atau A-nya adalah 30 derajat alfanya ya. Kemudian sudut COD atau betanya adalah 60 derajat. Tentukan luas juring COD dan panjang busur AB. Nah, pertama kita mencari luas juring COD. Berarti kita hanya menggunakan 2 perbandingan seperti ini. Nah, kita hanya menggunakan 2 perbandingan seperti ini, yaitu sudut AOB per sudut COD sama dengan luas juring AOB per luas juring COD. Nah, sehingga masukkan angkanya. Jadi 30 derajat per 60 derajat sama dengan 42 per luas juring COD. Ditulis hanya luas juring COD karena ini yang kita cari ya. Kemudian kalikan silang. 30 dikali dengan luas juring COD
sama dengan 60 dikali dengan 42. Nah, ditulis seperti ini. Kemudian pindah ruas ya, 30 di sini menjadi pembagian, sehingga luas juring COD adalah 60 kali 42 per 30. Kemudian dihitung, 60 bagi 30 adalah 2, 2 kali 42 adalah 84 cm persegi. Kemudian panjang busur AB-nya berarti rumus yang dituliskan adalah sudut AOB per sudut COD sama dengan panjang busur AB per panjang busur CD. Substitusi angkanya, sehingga 30 derajat per 60 derajat sama dengan PBAB per 20. Sehingga kita kali silang, yaitu 60 kali panjang busur AB sama dengan 30 dikali dengan 20. Nah, dituliskan seperti ini. Nah, seperti ini, sehingga panjang busur AB sama dengan 30 kali 20 dibagi dengan 60. 30 bagi 60 berarti 2 di bawah, sehingga 20 dibagi 2 adalah 10 cm. Nah, contoh soalnya seperti ini untuk hubungan sudut pusat, luas juring, dan panjang busur. Kemudian yang terakhir ada materi tentang luas tembereng. Nah, tembereng kemarin pengertiannya adalah daerah yang dibatasi oleh satu tali busur dan satu busur. Jadi di sini tembereng adalah daerah yang ibu beri arsir warna kuning. Nah, di mana yang daerah kuning ini kan dibatasi oleh satu busur AB. Nah, garis lengkung AB ini satu busur AB dengan tali busur AB atau garis yang lurus ini. Jadi, rumusnya didapat dari luas juring AOB dikurang dengan luas segitiga AOB. Luas segitiga AOB ini adalah yang berwarna biru. Di mana rumus luas juring AOB-nya kita gunakan rumus yang sebelumnya tadi, yang paling awal, yang pertama, di mana rumusnya adalah sudut pusat per 360 derajat sama dengan luas juring AOB per luas lingkaran. Dan luas segitiga AOB-nya di sini, luas segitiga kan macam-macam, ada segitiga siku-siku, sembarang, dan bisa sama kaki atau sama sisi. Nah, untuk segitiga siku-siku berarti luasnya kita bisa mencari dengan rumus luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi, di mana alas dan tingginya pasti jari-jari lingkaran. Tetapi jika bukan segitiga siku-siku, maka rumus luasnya adalah akar S. Nah, gini, jika nanti ada segitiganya bukan segitiga siku-siku, berarti kan ada 3 sisi segitiga ya. Misalkan seperti ini. Nah, nanti kan ada sisi A, sisi B, sisi C. Panjangnya masing-masing kan dari segitiga itu. Berarti kita mencari luasnya adalah akar S dikali dengan S kurang A. A ini sisi yang bawah. Kemudian dikali dengan S dikurang B, B-nya itu sisi yang sebelah sini, sisi miring sebelah kanan, kemudian S kurang C-nya adalah sisi miring di sebelah kiri. Ya, jadi A, B, C adalah panjang ketiga sisi dari segitiga tersebut, di mana nanti S-nya adalah setengah dikali keliling lingkaran atau setengah dikali A tambah B tambah C. Nah, untuk lebih jelasnya, coba pahami contoh soal berikut. Nah, jika diketahui sudut AOB-nya adalah 90 derajat dan jari-jarinya adalah 21 cm, tentukanlah luas tembereng pada gambar. Berarti
kita masukkan rumusnya, yaitu luas tembereng sama dengan luas juring AOB dikurang dengan luas segitiga. Maka luas juringnya tadi ya, luas juring ini Ibu ulang lagi ke sebelah. Nah, rumus luas juring ini bisa disederhanakan rumusnya, yaitu luas juring AOB atau LJ sama dengan alfa per 360 derajat dikali dengan luas lingkaran. Nah, bisa ditulis rumus yang ini. Sehingga ketika di contoh soal ini, ini rumus luas juring tadi kan alfa per 360 derajat kali dengan luas lingkaran, sehingga dimasukkan di sini 90 derajat per 360 derajat dikali dengan luas lingkarannya pi r kuadrat. Jadi 22/7 kali 21 kali 21. Sehingga kemudian dikurang dengan luas segitiganya, karena segitiganya adalah segitiga siku-siku, berarti alasnya kan R, kemudian tingginya juga R, maka setengah kali alas kali tinggi berarti setengah kali 21 kali 21. Sehingga kalau dituliskan rumusnya adalah sehingga hasilnya adalah 346,5 dikurang 220,5, hasilnya adalah 126 cm persegi. Nah, nanti jika ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ya. Boleh lewat chat pribadi atau lewat grup kelas. Kemudian, nah ini contoh soal yang kedua, jika luas juringnya jika ada suatu lingkaran di mana sudut pusatnya adalah 60 derajat dan jari-jarinya adalah 14 cm, berapakah luas tembereng pada gambar berikut? Berarti diketahuinya, berarti sisi A kan ada segitiga ada segitiga di sini ya, bukan segitiga siku-siku, di mana jika diketahui sudut pusatnya adalah 60 derajat, maka segitiga tersebut adalah segitiga sama sisi. Jadi kalau ada segitiga, jika ada segitiga dan segitiganya bukan siku-siku dan salah satu sudutnya 60 derajat, maka segitiga tersebut adalah segitiga sama sisi. Di mana panjang dari O ke A adalah panjang jari-jari kan? Berarti di sini panjangnya sama kayak jari-jari, sebelah kanan juga sama seperti jari-jari, alasnya juga seperti jari-jari. Jadi diketahui ketiga sisinya, yaitu panjang AB-nya 14 cm sama dengan jari-jari, OA-nya juga jari-jari, panjang dari O ke A berarti 14 cm, dan panjang OB-nya adalah 14 cm. Jadi, tiga sisinya panjangnya adalah 14 cm. Nah, dihitung luas setengah keliling lingkarannya, berarti S-nya adalah setengah dikali 14 tambah 14 tambah 14, atau hasilnya adalah 21 cm. Kemudian S-nya sudah dapat, berarti kita bisa hitung luas temberengnya. Nah, dimasukkan, tadi luas jurinya adalah alfa per 360 derajat kali pi dikali dengan R pangkat 2 atau kali R kali R. Kemudian, nah rumus luas berarti kita menggunakan luas sama dengan S dikali S kurang A dikali S kurang B dikali dengan S dikurang C. Jadi 21 dikali 21 kurang 14 dikali 21 kurang 14 dikali 21 kurang 14. Nah, sehingga di sini yang sebelah yang luas segitiga Ibu tuliskan
21 kurang 14 semua kan hasilnya 7. Nah, Ibu tulis ini 7, kemudian 21-nya Ibu jabarkan menjadi 7 kali 3. Nah, untuk mengakarkan ini berarti kan sebentar ini tinggal dihitung ya. Sebelah yang luas juring hitung seperti biasa hasilnya 102,67. Nah, yang sebelah yang menghitung luas segitiga, kalian perhatikan ini kan ada 4 angka 7. Ada 4 angka 7 ya. 1, 2, 3, 4. Karena ada 4, mau kita akarkan berarti yang dikeluarkan adalah cukup hanya sebagian, berarti setengahnya dari 4. Maka 2 kan? Maka yang dituliskan adalah 7-nya sebanyak 2 kali, yaitu 7 kali 7. Kemudian karena angka 3-nya sendirian atau hanya 1, maka kita tulis di sini akar 3-nya masih di dalam akar. Sehingga hasil dari akar ini adalah 7 kali 7 akar 3. Sehingga kalau dihitung adalah 49 akar 3. Nah, ketika seperti ini berarti kan luasnya adalah 102,67 dikurang 49 akar 3. Ketika sudah seperti ini maka tidak bisa dikurang. Kenapa tidak bisa dikurang? Karena 49 ini dalam bentuk akar, yaitu 49 akar 3. Jadi kalau ada angka dalam bentuk akar dan operasinya kurang atau tambah, maka tidak bisa dikurangkan, sehingga cukup luas temberengnya dituliskan 102,67 dikurang 49 akar 3. Jadi jawabannya cukup sampai sini. Nah, sekian presentasi dari Ibu. Jika ada yang bingung atau perlu ditanyakan, silakan bertanya di grup masing-masing. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.